Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terakhir mana kemarin? Oh ya, ditanya tentang apakah Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Kita ulang sedikit. Wa qala Ibnu Abdul Bar. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Su'ila Malikun. Al-Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang. Ayurallahu yaumal qiyamah. Apakah Allah dapat dilihat kelak pada hari kiamat? Faqala na'am. Lalu beliau Al-Imam Malik mengatakan iya. Allah Ta'ala dapat dilihat kelak pada hari kiamat oleh orang-orang beriman yang berada di dalam surga. Mereka akan melihat dengan mata-mata kepala mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dirinya kepada penghuni surga. Karena hal ini diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Adapun ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat nanti pada hari kiamat oleh ahli surga. Semoga kita termasuk penghuni surga. Allahumma amin. Yaqulullahu azza wa jalla, lalu beliau berdalil. Di antara salah satu dalil yang beliau kemukakan, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka melihatnya, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, beliau berdalil dengan surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Kalla innahum, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, yang dimaksud mereka di sini orang-orang kafir. Ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada hari itu mereka terhalang dari melihat Tuhan mereka, yakni penghuni neraka. Selama-lamanya penghuni neraka tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam ayat yang lainnya. Dan beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh beberapa para sahabat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW mengkhabarkan Allah Ta'ala akan dapat dilihat oleh penghuni surga sebagaimana seseorang melihat bulan ketika malam purnama. Berarti mereka akan melihat Allah di atas. Dan ini juga di antara salah satu dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Nah, sebagian ahlul bid'ah menetapkan bahwa Allah dapat dilihat, tapi tidak dari arah manapun. Seperti sebagian orang-orang Asy'ariyah. Ini akidah batil ya. Meyakini Allah dapat dilihat, tapi tidak dari arah manapun. Dari arah manapun. Kira-kira ya apa bahasa memahami bahasa seperti ini?
Gak didelok di atas, di kanan, kiri, depan, belakang, bawah. Pokoknya Allah dapat dilihat. Itu keyakinan mereka. Sementara Ahlus Sunnah menetapkan Allah dapat dilihat nanti di surga oleh penghuni surga di atas. Di atas. Terus kemudian yang berikutnya. Wa aurada al-Qadhi Iyad fi tartib al-Madarik. Al-Imam Al-Qadhi bin Iyad menyebutkan di dalam kitabnya Tartib Al-Madarik. Ani bin Nafi' wa Ashhab. Dari Abdullah bin Nafi' dan Ashhab. Ini dua orang murid Al-Imam Malik. Qala, keduanya berkata, wa ahaduhum yazid 'alal akhar. Dan salah seorang di antara mereka menambahkan, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, namakunya Al-Imam Malik. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ini orang yang bertanya, membacakan firman Allah kepada Imam Malik. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka memandang, melihat. Yanzuruna ilallah. Apakah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Kata Imam Malik. Bi a'yunihim hatain. Mereka akan melihat dengan mata-mata mereka, kedua mata mereka. Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepada beliau. Bertanya kepada Malik. Fa inna qauman, sesungguhnya ada suatu kaum. Ini maksud kaum di sini adalah ahlul bid'ah. Yaquluna la yanzuru ilallah. Mereka mengatakan, mereka meyakini bahwa Allah tidak dapat dilihat. Innan nadhiratan, sesungguhnya maksud firman Allah nadhiratan di sini, nadhirah bimakna muntadhiratan ila thawab. Yani mereka menunggu pahala Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Lalu kata Malik, qala kadzabu. Mereka adalah orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang berdusta. Ini diantara salah satu ciri dan sifat ahlul bid'ah. Mereka berdusta atas nama Allah. Padahal berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu, selain itu kedustaan. Di antaranya adalah juga salah satu dosa besar yang paling besar. Sebagian ulama menyatakan dosa besar yang paling besar adalah seseorang berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Padahal syirik ini dosa besar yang paling besar. Sebagian ulama berpendapat ada dosa yang lebih besar daripada syirik, yakni seseorang yang berbicara tentang nama Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Selain mereka berdusta. Dan tentunya orang-orang yang berbicara tentang agama Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, tidak mereka akan berdusta atas nama Allah. Dan ini salah satu sifat dan ciri ahlul bid'ah. Mereka berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Mereka menafsirkan ayat, memahami ayat tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kadzabu, kata Imam Malik. Mereka dusta. Bal yanzuru ilallah. Bahkan Allah dapat dilihat nanti pada hari kiamat. Jadi ahlul bid'ah telah mentakwil ayat ini tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sementara di dalam perkara-perkara gaib, seseorang tidak boleh berbicara kecuali harus berdasarkan nas, wahyu Alkitab dan sunnah. Jadi ketika perkara gaib, Allah dan Rasulnya mengkhabarkan perkara gaib, kewajiban kita adalah iman. Tidak mentakwil, tidak mentahrif, merubah dari zahir nas. Sebagaimana ini perbuatan ahlul bid'ah. Terus kemudian, amma sami'ta qaula Musa alaihissalam. Apakah engkau tidak mendengar
ucapan Musa alaihissalam, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepadaku supaya aku dapat melihatmu. Ketika Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Aftara Musa sa'ala rabbahu muhalan. Apakah Musa berani mengada-ngada? Lalu dia meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Faqala Allah. Lalu Malik mengatakan, maka Allah Ta'ala berfirman, lan tarani. Engkau tidak akan pernah melihatku. Di sini kata Malik, ai fit dunya. Yani ketika di dunia. Ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah ketika mendapatkan wahyu di Bukit Tursina. Lalu Musa meminta agar Allah menampakkan dirinya supaya Musa dapat melihat Allah. Lalu Allah mengatakan lan tarani. Yang dimaksud di sini lan tarani, engkau tidak akan melihatku, yakni fit dunya. Bukan di akhirat. Dan ayat ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ahlul bid'ah. Yang dimaksud lan di sini itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Padahal tidak ada satupun salafun saleh yang memahami yang dimaksud lan di sini adalah Allah tidak dapat dilihat di dunia maupun di akhirat. Tidak. Tapi yang dimaksud hanya di dunia. Lalu beliau menjelaskan li annaha darun fana. Karena dunia ini negeri yang fana. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah fana, negeri yang fana. Wala yanzuru ma yabqa bima yafna. Dan sesuatu yang fana tidak akan bisa melihat apa-apa yang kekal. Fa idza saru, kata Malik, maka apabila mereka telah menjadi ila daril baqa, penghuni negeri yang kekal, yakni penghuni akhirat, penghuni surga, nadharu bima yabqa ila ma yabqa, maka mereka akan dapat melihat apa-apa yang kekal. Wa qala Allah, lalu beliau Al-Imam Malik berdalil lagi dengan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka orang-orang kafir akan terhalang pada hari itu melihat Tuhan mereka. Ini keyakinan ahlu sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat kelak pada hari kiamat oleh penghuni surga. Dan akan menengadahkan wajah-wajah mereka ke arah atas ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Abu Nuaim, dan Al-Imam Abu Nuaim telah meriwayatkan an Ja'far ibni Abdullah, dari Ja'far bin Abdullah, salah seorang murid Al-Imam Malik. Qala, kisah ini masyhur ya. Dia berkata, atau Ja'far bin Abdullah ini bercerita, kunna inda Malik ibni Anas. Kami murid-murid Imam Malik pernah duduk bersama Imam Malik di majelisnya Imam Malik. Faja'ahu rajulun, datang salah seorang kepada Imam Malik. Yang dimaksud rajulun di sini adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Faqala, lalu dia bertanya, laki-laki ahlul bid'ah ini yang pemikirannya terkontaminasi dengan ilmu kalam, yang terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran menyimpang di dalam masalah akidah. Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih istiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana Allah Ta'ala beristiwa? Ini pertanyaan lelaki ini. Masya Allah. Fama wajada malikun min syai'in ma wajada min mas'alatihi. Maka Imam Malik tidak pernah mendapati sesuatu seperti permasalahan yang ditanyakan kepadanya. Imam Malik tidak pernah ditanya seperti pertanyaan laki-laki ini. Masya Allah.
Setelah dia ditanya, fanadhara ilal ardi, maka Imam Malik melihat ke arah bawah, melihat ke tanah. Wa ja'ala yankutu bi'udin fi yadihi hatta alahu ruhadha, yakni al-araq. Lalu beliau memukulkan tongkatnya itu dengan di tanah, memukulkan tongkatnya dengan tangannya di tanah sampai beliau bercucuran keringat. Insyaallah. Jadi ini perkara yang besar ditanyakan oleh laki-laki ini. Summa rafa'a ra'sahu. Kemudian Imam Malik mengangkat kepalanya. Wa rama bil 'ud, dan melemparkan tongkatnya. Wa qala. Lalu perkataan beliau ini menjadi kaidah besar di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Setelah beliau melemparkan tongkatnya, beliau mengatakan, al-kaifu min ghairil ma'qul. Bertanya tentang bagaimana sifat Allah, ini sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Dan istiwa itu bukan sesuatu yang asing. Dalam redaksi yang lain, beliau mengatakan wal istiwa'u ma'lum. Apa makna ma'lum? Diketahui. Dan ucapan Imam Malik ini juga sebagai bantahan kaum mufawwidun yang kita jelaskan kemarin, orang-orang yang mereka mentafwid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oh, yang dimaksud istawa itu tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Ini orang-orang mufawwidun. Seolah-olah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dari sekian banyak yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, diturunkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengerti artinya. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan apa itu istawa, beliau sendiri gak ngerti. Ketika Nabi SAW mengkabarkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir, Nabi sendiri gak ngerti apa iku mudun turun, gak ngerti. Berarti orang-orang mufawwidun ini seolah-olah menuduh Nabi SAW bodoh terhadap syariat ini. Beliau tidak mengerti apa yang beliau sampaikan. Nabi tidak ngerti apa itu istawa. Rasulullah tidak ngerti apa itu nuzul, turun tidak ngerti. Yang mengerti hanya Allah. Ini yang dimaksud tafwid. Tafwid ini lebih buruk daripada ta'til, daripada mu'attilah. Orang-orang mu'attilah orang yang menolak secara mutlak nama dan sifat Allah. Sementara orang-orang mufawwidun, orang-orang ahli tafwid, itu hakikatnya mereka yang pertama menolak, yang kedua mendustakan Al-Quran maupun Sunnah, yang ketiga menuduh bodoh Nabi SAW. Jadi beliau sendiri gak ngerti apa yang beliau sampaikan tentang sifat-sifat Allah. Ini kerusakan orang-orang mufawwidun, ahli tafwid. Padahal di sini beliau mengatakan wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Istiwa itu bukan sesuatu yang asing. Orang Arab ngerti apa itu istiwa. Dan telah datang sejumlah makna dari sebagian salafun saleh, dari Mujahid bin Jabir al-Maki dan beberapa ulama yang lain, Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud al-istawa'u ala wartafa'ah. Yang dimaksud ala wartafa'at, tinggi di atas semua makhluknya. Orang Arab tahu apa itu istawa, al-istiwa, itu tahu orang Arab. Bukan tidak ngerti. Kalau sampai artinya diserahkan kepada Allah, berarti orang Arab sendiri tidak ngerti apa itu istawa. Begitu juga yang pertama kali menyampaikan dari manusia ini apa itu istawa, berarti tidak ngerti juga. Berarti seolah-olah menuduh Nabi SAW tidak ngerti, bodoh tentang makna-makna dari apa yang beliau sampaikan dari nama-nama maupun sifat-sifat Allah. Ini kerusakan orang-orang ahli tafwid. Ini diyakini oleh sebagian ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal mereka. Dan mereka mengatakan bahwa salafus saleh itu termasuk orang-orang yang tafwid dalam nama dan sifat Allah. Ini omong kosong mereka. Dusta. Salah satunya Imam Malik ini, pernyataan Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum.
atau ghairu majhul. Istiwa itu dipahami artinya, diketahui artinya oleh orang Arab. Ngerti orang Arab apa itu istiwa. Bukan diserahkan, maknanya hanya Allah yang tahu. Ini yang dimaksud tafwid. Ini kerusakan ahli tafwid. Terus kemudian wal imanu bihi wajibun. Beriman kepada istiwa Allah itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwa Allah itu adalah bid'ah. Wa adhunnuka sahiba bid'ah wa amara bihi fa ukhrija. Maka aku memandang kamu ini seorang ahli bid'ah. Lalu Imam Malik memerintahkan agar dia dikeluarkan dari majelisnya. Ini sikap para salafun saleh terdahulu. Insyaallah. Bertanya tentang perkara-perkara yang para sahabat tidak pernah bertanya tentang masalah ini. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang semua sifat-sifat Allah, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam sabda-sabda beliau, para sahabat beriman sesuai zahir nas dan tidak mempertanyakan kaifiyahnya. Tidak mereka-reka dengan akalnya. Itu para sahabat. Mereka diam, tawakuf. Tidak seperti sebagian ahlul bid'ah. Tidak direka-reka dengan akal. Karena akal tidak dapat mencapainya. Tidak bisa dinalar oleh akal. Ini salah satu kaidah yang besar. Jawaban Al-Imam Malik ini untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menanyakan bagaimananya. Kita wajib beriman kepada semua nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan zahir nas. Terus kemudian dan diketahui semua nama-nama dan sifat-sifat Allah maknanya. Diketahui semua maknanya dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kaidah yang sangat besar sekali di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ahlus sunnah tidak menanyakan bagaimananya. Ahlus sunnah tidak mentakwilnya. Ahlus sunnah tidak merubah dari zahir nas. Ahlus sunnah tidak menolaknya. Ahlus sunnah tidak mempermisalkan dengan makhluknya. Tidak mempermisalkan dengan makhluknya. Wajib beriman sesuai zahir nas. Ini yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Antara mu'attilah dan musyabbihah. Orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah dinamakan mu'attilah. Entah itu mengingkari secara langsung atau mentakwilnya, merubah dari zahir nas, ini termasuk mu'attilah. Atau mentafwid. Oh, kita serahkan maknanya kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Ini termasuk mu'attilah. Secara tidak langsung mereka menolak nama dan sifat Allah. Adapun musyabbiha adalah orang-orang yang menetapkan nama dan sifat Allah, tapi mereka meyakini semuanya itu sama dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah sama dengan makhluknya. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan orang-orang mu'attil adalah orang-orang yang beribadah kepada sesuatu yang tidak pernah ada. Sementara musyabbiha adalah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah atau kepada makhluk dari selain Allah. Jadi salah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ini bisa menjerumuskan kepada kekufuran ataupun kesyirikan. Sebagaimana kita bahas kemarin. Dan ini pertentangan sejak zaman dahulu antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tidak akan pernah sunnah dengan bid'ah dipersatukan. Begitu juga ahlinya. Kecuali salah satu dari keduanya mengikuti salah satu dari keduanya. Atau yang sunnah atau ahlu sunnah mengikuti ahlul bid'ah,
atau ahlul bid'ahnya mengikuti kembali kepada sunnah, baru bisa disatukan. Tapi kalau memiliki akidah yang berbeda tentang masalah nama dan sifat Allah, selamanya tidak akan pernah bisa disatukan. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Abu Nu'aim an Yahya ibni Rabi' ar-Rabi'. Al-Imam Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari Yahya bin Rabi'. Qala, dia berkata, kuntu inda Malik ibni Anas. Aku pernah duduk bersama Imam Malik bin Anas. Wa dakhala alaihi rajulun faqala. Lalu ada seseorang masuk menemui Imam Malik. Faqala. Lalu dia bertanya, ya Aba Abdillah, ma taqulu fimman yaqulul Qur'an makhluk? Apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Faqala Malik, zindiqun. Zindiq, munafik. Zindiq atau munafik. Dan banyak para ulama yang mengisyaratkan atau menyatakan secara tegas, orang yang meyakini Al-Quran makhluk, kafir dia, keluar dari Islam. Barang siapa meyakini Al-Quran makhluk, maka dia keluar dari Islam. Para ulama mengkafirkan Jahmiyah, mengkafirkan Mu'tazilah, dan yang sepaham dengan mereka di dalam masalah Al-Quran adalah makhluk. Mengkafirkan Jaham bin Safwan, sebagian di antara tokoh-tokoh mereka. Ja'ad bin Dirham, yang meyakini Al-Quran makhluk. Lalu kata Malik, uqtuluhu, bunuhlah dia. Ini, Masya Allah, tegas dulu salafun saleh. Ya, tentunya harus ditegakkan oleh penguasa, ya, tidak main hakim sendiri. Dan setelah ditegakkan hujjah, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, barangkali dia tidak tahu. Barangkali belum sampai dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi dalam masalah mengkafirkan individu seseorang, personal seseorang, oknum seseorang, ini harus memenuhi beberapa syarat dan hilangnya penghalang untuk dia dikafirkan. Jadi ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Adapun membahas masalah hukumnya, kita jelaskan secara umum. Sebagaimana dulu para ulama telah menjelaskan secara umum. Barang siapa meyakini Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tidak serta-merta pelakunya, oknumnya langsung dikatakan kafir. Tidak serta-merta. Melainkan setelah ditegakkan hujjah. Terpenuhinya beberapa syarat dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh ahli ilmu. Jadi masalah kafir mengkafirkan, ini seseorang tidak boleh sembarangan. Apalagi penuntut ilmu kecil seperti kita, tidak boleh sembarangan. Mudah mengkafirkan oknum tertentu. Ya, oknum tertentu. Sampai Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kepada kelompok Jahmiyah, orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Beliau mengatakan, seandainya aku yang ada pada pihak kalian seperti pemikiran kalian, aku kafir, kata beliau. Tapi kalian menurut aku tidak kafir. Li'annakum juhalun. Ini kata Syekhul Islam. Karena kalian adalah orang-orang bodoh yang perlu ditegakkan hujjah kepada kalian. Jadi Syekhul Islam saja termasuk salah seorang ulama yang sangat berhati-hati, mudah mengkafirkan oknum tertentu di antara muslimin. Meskipun itu jelas-jelas melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Kalau seandainya kita tahu ada orang yang jelas-jelas menyembah kuburan, itu perbuatannya syirik atau tidak? Syirik, pelakunya belum tentu kita langsung mengatakan musyrik. Karena ada syarat-syarat.
dan penghalang-penghalang yang menyebabkan dia tidak dikafirkan. Apalagi di zaman kita ini merebaknya kebodohan. Banyak di antara muslimin yang bodoh terhadap hukum-hukum agamanya, sehingga tanpa disadari mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Tapi Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tidak tergesa-gesa, tidak gegabah di dalam memvonis orang tertentu. Dan ini juga sebagai istilahnya sanggahan ya, orang-orang yang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang mengikuti pemikiran beliau ini mudah mengkafirkan. Ya. Ini omong kosong dan bohong belaka. Omong kosong dan bohong belaka. Justru Syekhul Islam dan para pengikutnya, orang-orang yang mengikuti pemikiran beliau ini sangat-sangat berhati-hati dalam mengkafirkan individu tertentu di antara muslimin. Jadi ada pembahasan tersendiri nanti ya, insyaallah taala kalau ada waktunya, ada kitab khusus kecil yang membahas masalah ini. Hukmut takfir al-muayyan, hukum mengkafirkan personal tertentu di antara muslimin. Jadi ada beberapa syarat-syaratnya, dan ini berat syarat-syaratnya. Dan hilangnya penghalang-penghalang sehingga dia dapat dikafirkan. Dan para ulama telah menasihatkan hendaknya setiap muslim tidak tergesa-gesa di dalam memvonis kaum muslimin atau orang tertentu di antara muslimin yang benar-benar melakukan kekafiran. Sampai ditegakkan hujjah kepadanya dan hilang penghalang-penghalangnya sehingga dia dikafirkan. Karena ini masalah besar. Karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan yang artinya barang siapa mengkafirkan saudaranya atau mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, sementara yang dikatakan itu tidak kafir, maka ucapannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ini banyak orang-orang yang seperti ini. Termasuk mudah mengkafirkan penguasa atau pemerintah negeri-negeri kaum muslimin. Ini tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan orang berbicara. Tidak boleh sembarangan orang berbicara. Mentohut-tohutkan pemerintah ini ya. Di zaman kita ini banyak negara tohut jare ini meteni omongan. Ya, negara tohut. Ya, itu kan negara tohut kok sing urip ndek kene ngono ya. Kudune kan ngali nang planet kono lho. Ya, aja urip ndek kene jare negara tohut e. Ya. Masyaallah. Nauzubillah min dzalik. Dan ini di antara salah satu Di antara salah satu sebab terjadinya teroris di negeri kita ini. Salah satunya ini. Mudah mengkafirkan tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Itu sama saja berbicara tentang agama Allah, tentang nama Allah dengan tanpa ilmu. Dengan tanpa ilmu. Padahal berbicara ini tidak boleh sembarangan orang. Harus orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu. Di zaman kita ini banyak sekali orang-orang yang mudah mengkafirkan personal tertentu. Di antaranya orang-orang Khawarij. Orang-orang atau penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung mutlak kafir tanpa rincian. Padahal kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang kafir. Ini ada rinciannya, enggak sembarangan. Langsung mutlak kafir. Nah ini. Dikafirkan penguasanya, dikafirkan bawahannya. Dulu ada ceramah yang mengatakan ini negeri tauhid itu ya. Masyaallah, naudzubillah wis mati wong iki. Alhamdulillah. Wis mati. Kemarin jauh sepuro, saya minta maaf, ini apa ini ya? Banci. Khawarij banci. Enggak gentleman gitu ya. Mari nogut-nogutno negaranya sendiri minta maaf itu. Kayak banci gitu. Ya, naudzubillah misalnya orang-orang yang rusak pemahamannya. Padahal di antara salah satu untuk mengetahui ciri negeri itu negeri Islam adalah dikumandangkannya azan. Dikumandangkannya azan. Ketika Nabi SAW ketika akan memerangi suatu kaum, maka beliau melihat dulu kaum itu di tempat kaum itu, di perkampungan itu, di tempat itu dikumandangkan azan atau tidak.
Kalau dikumandangkan azan, maka beliau mengurungkan untuk menyerang pemukiman itu. Berarti mereka orang-orang Islam, kaum muslimin. Dan dari hadis ini para ulama menyimpulkan salah satu tanda negeri dikatakan itu negeri Islam adalah ditegakkannya atau dikumandangkannya azan. Kalau begitu negeri kita negeri Islam atau bukan? Negeri Islam. Terang-terangan azan ya, saut-sautan. Bahkan tidak hanya azan, syiar-syiar Islam besar yang lainnya ditegakkan seperti sholat 5 waktu. Nanti ada Idain, 2 hari raya Id. Haji bersama penguasa muslimin. Difasilitasi oleh penguasa muslimin. Ngono sik ditogut-togut. Ya, naudzubillah min dzalik. Mungkin iya ada beberapa hukum ini yang tidak ditegakkan oleh penguasa muslimin di negeri-negeri muslimin, iya. Tapi bukan berarti mutlak mereka langsung dikatakan kafir, tidak berhukum dengan hukum Islam. Padahal kalau kita betul-betul mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, justru mereka lah yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, orang yang tidak mau mengikuti pemikiran dan kemauan mereka. InsyaAllah. Sementara kita menikah saja di negeri kita ini pakai hukum Islam atau tidak? Ada walinya atau tidak kita menikah di sini? Ono wali nih, ono saksi-saksi nih. Ada ijab kabulnya, kan begitu. Ini syariat Islam atau bukan? Syariat Islam. Dan Allah menamakan hukum pernikahan di dalam Islam itu dinamakan hukmullah. Zalika hukmullah. Sebagaimana dalam surah Al-Mumtahanah. Allah menamakan salah satu syariatnya pernikahan ini dinamakan hukmullah. Jadi kalau kita mengatakan yang dimaksud hukum Allah itu hanya sebatas tentang hukum-hukum pidana Islam, ini keliru. Hukum Allah tidak hanya itu saja. Hukum Islam ini mencakup semua syariat Islam. Mencakup semua syariat Islam. Nah, mereka orang-orang yang berkoar-koar tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, itu hanya masalah pidana Islam saja. Orang mencuri tidak dipotong tangannya. Orang berzina tidak dirajam, hanya sebatas itu. Mungkin disinilah kekurangan di antara sebagian penguasa-penguasa muslimin. Tapi hukum-hukum Islam yang lainnya, yang besar yang lainnya ditegakkan oleh penguasa-penguasa di negeri-negeri muslimin. Ya contohnya seperti yang saya contohkan tadi, azan, sholat berjamaah, idain, kemudian haji difasilitasi oleh penguasa, dan yang semisalnya. Masya Allah. Salah paham di dalam memahami hukum Islam. Ngomong hukum Islam dia ngerti apa itu hukum Islam. Coba tanyakan saja kepada mereka, oh apa sih hukum Islam? Hukum Islam itu enggak mencuri enggak dipotong tangan, sing berzina enggak dirajam, yang membunuh tidak dikisos. Hanya sebatas itu. Tapi hukum Islam yang lainnya mereka lalaikan. Mereka sibuk membahas wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, sibuk di situ saja. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, sibuk di situ saja. Tidak kembali kepada penjelasan para ulama. Ini hati-hati orang-orang seperti ini dari pergerakan orang-orang hizbiyin, harokiyin yang sibuk membahas masalah itu. Apalagi di zaman kita ini. Di zaman kita ini. Itu di antara salah satu munculnya terorisme ya, salah satu sebabnya itu terambil dari kitab-kitabnya Syed Qutb. Ini bisa dibaca kitab-kitabnya Syed Qutb yang mengkafirkan seluruh negeri kaum muslimin. Ini bagi para pembelanya bisa dibaca dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, yang dia telah mengkafirkan seluruh negeri kaum muslimin termasuk Saudi. Saudi saja dikafirkan lah apa maneh liyane gitu loh. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.